Selamat sore Pak Dar, selamat sore Pak Anggo. Oke, selamat sore. Eh, Terima kasih pada kesempatan kali ini Pak Anggo yang akan menjadi coachingnya nggih. Coach ya, Bu? Sehingga, ya mohon maaf Pak Anggo yang akan menjadi coachnya. Sehingga sebelum kita melakukan praktek bersama, ada beberapa hal ya Pak Anggo yang akan kita bicarakan terlebih dahulu. Jadi di sini saya hanya sebagai pengamat saja, observer saja. Nah, sebelumnya nanti ada rubrik yang perlu kita ketahui bersama, yaitu tentang eh, kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Pak G. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian nanti ada alur Tirta yang akan membersamai ini Pak Dar dan juga Pak Anggo. Kemudian yang kedua ini Pak Anggo, yang perlu saya tanyakan, itu kompetensi coaching yang akan diterapkan Pak Anggo apa saja nggih? Jadi kalau yang ingin saya terapkan terkait kompetensi inti ya, Bu ya, Nggih. itu pertanyaan berbobot, Bu, yang ingin saya kembangkan dari Oh iya, iya. kompetensi sebagai coach. Baik Pak. Jadi tentang pertanyaan berbobot ya Pak. Nah, Oke. di sini nantinya kompetensi ini yang akan Pak Anggo kembangkan. Nah, yang ingin diobservasi secara langsung oleh saya itunya di kompetensi yang mana nggih Pak? Jadi kan kompetensinya ada 3 ya, Bu ya. Ya, Kemudian kehadiran penuh, mendengar aktif, kemudian termasuk pertanyaan berbobot. Jadi yang bisa diobservasi atau mungkin yang sudah saya istilahnya saya miliki itu adalah kehadiran penuh, Bu. iya. Baik Pak Anggo. Nah, untuk indikatornya agar kompetensi nanti itu tercapai, itu indikatornya apa ya Pak? Jadi kalau indikator yang eh, saya gunakan sebagai acuan berhasil apa tidak itu ketika coach ini bisa mendapatkan solusi dari penggalian informasi dirinya sendiri begitu, Bu. Jadi ketika si coach ini bisa mendapatkan solusi, bisa memecahkan masalah sendiri, ini salah satu indikator ketercapaian yang ingin saya capai sebagai coach. Gitu, Bu. Baik Pak Angga, terima kasih. Ini bukan saya nantinya menilai ya Pak Angga, saya tekankan kembali, saya hanya mengamati, mengobservasi. Baik, waktu saya persilahkan ke Pak Angga dan juga Pak Dar. Selamat sore Pak Anggo. Selamat sore Pak Dar. Pak Anggo, saya ke Pak Anggo, Tuan ke Pak Anggo ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dari dari mengajar di kelas ini Pak. Mungkin Pak. Mohon maaf Pak Anggo punya waktu untuk menerima kalau kesah saya ini Pak Anggo. Pak Dar, ada waktu ini Pak Dar. Saya pas longgar ini Pak. Monggo Pak. Boleh Pak, monggo Pak. Ini Pak, permasalahannya itu bahwa saya tuh ngajar matematika. Saya sudah tahu pelajaran matematika itu kan anak-anak dulu Pak. Dan sekarang malah tambah semangat belajarnya anak kelas 7 itu kok sangat rendah ya Pak. Jadi kemarin ketika saat apalagi ketika ada guru yang lain ikut masuk ke dalam, ikut masuk ke ruang kelas, ini malah bukan menambah semangat anak-anak, tetapi justru anak-anak malah takut, sehingga tidak bisa aktif sama sekali. Itu Pak Anggo. Oh, begitu ya Pak Dar. Jadi ada permasalahan pada pembelajarannya Pak Dar, yaitu terkait dengan pembelajaran matematika ya Pak. Anak-anak ini semangatnya, khususnya kelas 7 ini sangat rendah ya Pak.
Bahkan ketika malah ada guru yang ikut masuk, tidak semakin menambah semangat, tetapi malah anak-anak ini takut begitu ya Pak Dar ya. Nah, Pak Dar, dari pembelajaran dari Pak Dar sendiri ini sebenarnya yang ingin dicapai oleh Pak Dar dalam pembelajaran matematika ini apa Pak? Jadi harapannya Pak Dar itu yang seperti apa begitu Pak? Ya Pak Agus. Jadi kalau saya itu pengennya ya anak-anak itu ada semangat, terus dapat mengerjakan soal-soal, apalagi kelas 7. Ini kan sangat dasar Pak. Itu saya pengennya ya anak-anak itu dalam mengerjakan soal ya bisa dengan lancar, kemudian diajak belajar juga aktif, dan yang penting karena kelas 7 itu kan dasar, minimal bisa lah untuk mengerjakan soal-soal yang ada, apalagi materi bilangan bulat di kelas 7 itu kan sebagai dasar. Saya pengennya ya anak-anak dapat menguasai untuk materi ini, karena ini sebagai modal awal untuk belajar matematika di SMP. Harapannya anak-anak bisa untuk ini dan punya semangat Pak, semangat untuk belajar matematika itu di SMP Pak. Jadi itu ya Pak ya, harapannya anak-anak ini memiliki semangat belajar matematika begitu. Nah, dari harapan Pak Dar ini, kira-kira Pak Dar ini kan pastinya kan punya patokan atau indikator ya Pak, bahwa tujuan dalam pembelajaran Pak Dar ini ketika mengajar matematika ini berhasil Pak. Jadi kira-kira Pak Dar ini indikatornya apa Pak? Patokannya apa ketika pembelajaran Pak Dar ini bisa dikatakan berhasil atau Pak Dar ini puas begitu Pak Dar? Ya kalau saya sih patokannya sepele Pak, sebetulnya untuk anak-anak bisa terlihat anak-anak ini maksudnya belajar dengan baik, bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik. Kalau saya yang tercapai, kalau saya anggap tercapai itu kalau anak-anak sudah paling tidak lah mau mengerjakan soal-soal itu aja, mau mengerjakan soal-soal. Karena begitu dikasih soal Pak, ini banyak anak yang kadang hanya diam saja, hanya ya nggak tahu lah, kadang malah melamun dan sebagainya. Padahal kan untuk bilangan bulat itu materi bilangan bulat itu kan materi dasar. Nah kalau saya hanya yang ingin saya capai, kalau anak-anak ini sudah mau mengerjakan entah itu benar atau salah, yang penting anak-anak ini sudah mau mengerjakan, berusaha mengerjakan, itu sudah saya anggap tercapai Pak. Hanya karena selama ini kan masih banyak yang ketika soal itu hanya bengong, kadang tidak tahu harus bagaimana, kadang hanya diam, nunggu temannya, dan sebagainya. Jadi indikator saya bahwa ini tercapai, itu anak-anak mau mengerjakan dulu, mau mengerjakan soal dari bilangan bulat karena itu sebagai dasar materi matematika. Baik Pak Dar. Jadi pada intinya patokan atau mungkin indikator Pak Dar ini yang penting anak ini mau berusaha begitu ya Pak ya. Entah nanti hasilnya seperti apa, yang penting anak ini punya semangat berusaha begitu. Nah, tadi kan Pak Dar menyampaikan terkait ada anak yang mungkin melamun, mungkin ya intinya tidak fokus begitu ya Pak ya. Nah, tetapi kan tidak semua anak kan seperti itu. Nah, begini Pak Dar, kira-kira hal apa Pak yang membuat murid ini bisa antusias begitu? Kan tadi ada yang tidak fokus. Nah, tetapi kan pasti kan ada yang fokus juga begitu Pak. Nah, kira-kira yang bisa membuat anak-anak ini bisa antusias, bisa semangat, bisa fokus, bisa aktif. Nah, ini apa Pak kira-kira Pak? Menurut Pak Dar ini. Kalau menurut saya Pak, anak ini tidak aktif, anak ini tidak mau mengerjakan. Itu kalau saya lihat ya Pak, ini dari
kemarin kan saya ketika awal itu anak pasti saya kasih soal yang sangat sederhana, yang soal sangat sederhana yang dari maksudnya yang sudah didapat. Ternyata anak-anak yang ini yang tidak mau mencoba itu rata-rata soal dasar itu tidak bisa. Jadi kalau menurut saya anak ini tidak mau mengerjakan karena tidak tahu apa yang mau dilakukan, karena dasarnya sudah tidak bisa. Jadi kalau saya lihat yang mau mengerjakan itu anak-anak yang bisa. Kalau anak-anak yang bisa itu pasti dikasih soal cepat langsung mengerjakan, mau mencoba. Bahkan anak-anak yang apa ya, yang kalau yang kemarin hasil dari pretest saya itu menengah ke atas dalam artian nilai juga bagus. Dari 8 soal yang saya berikan itu anak-anak sudah separuh lebih, itu rata-rata langsung mau mengerjakan. Tetapi yang bahkan yang hanya benar 1, benar 2, ini ternyata rata-rata tidak mau mengerjakan. Mungkin karena mereka kebingungan harus seperti apa. Jadi dasarnya mereka sudah tidak bisa, Pak. Kalau saya lihat anak-anak ini mungkin karena dia tidak bisa di awal sehingga bingung harus seperti apa. Padahal matematika itu kan seperti tangga, Pak. Kalau bawah sudah tidak bisa, atasnya mesti kesulitan. Dan mungkin anak ini kebingungan, Pak. Itu yang saya lihat seperti itu, Pak. Gitu ya Pak ya. Pada intinya anak-anak ini dari awal memang bingung. Tetapi ada anak yang ketika suka mereka bisa istilahnya mengerjakan atau menyerap materi ini dengan mudah ya Pak ya. Nah, tentunya Pak Dar kan pasti punya trik Pak untuk mengatasi anak-anak yang mungkin tidak semangat, tidak fokus, yang dari awal mungkin sudah apa ya istilahnya kurang menyukai, walaupun memang kita apa ya istilahnya kadang merasa ini ya Pak ya, wah kok anak ini kok seperti inilah. Pasti kan Pak Dar punya trik ketika menangani anak-anak yang seperti ini. Kira-kira triknya apa Pak Dar supaya anak ini ya antusias begitu Pak, punya semangat, punya usaha. Kira-kira apa Pak Dar? Trik-triknya Pak Dar? Kalau saya itu biasanya anak ini saya kasih tambahan. Jadi dalam artian saya tawari anak ini kalau pulang belajar dengan saya, kalau pulang sekolah ada waktu 30 menit bisa belajar dengan saya, atau mungkin bisa belajar dari temannya. Jadi bisa belajar dari temannya agar anak ini bisa paling tidak dasar dulu. Karena mereka tidak mau mengerjakan itu karena dasarnya sudah tidak bisa, sehingga bingung apa yang harus dilakukan. Nah, kalau saya ya tetap anak ini biasanya saya kasih tambahan. Kalau yang sudah itu saya kasih tambahan, dan akhirnya anak setelah bisa itu kasih soal ya minimal berusaha untuk mengerjakan. Tapi pasti yang tidak bisa sama sekali tidak mau mengerjakan karena mereka bingung. Nah, yang saya lakukan selama ini yaitu dengan cara saya menawari anak untuk tambahan di luar jam, dan saya juga menawari anak untuk kamu mau belajar dengan siapa agar kamu bisa terserah milih teman kamu yang mana yang akan kamu mintai untuk menjelaskan dan sebagainya. Jadi saya sisanya pakai tutor sebaya. Kalau yang saya kira tutor sebaya itu malah lebih efektif karena yang ngajari temannya. Kalau temannya kadang kan berani tanya. Nah, kalau dengan guru kadang takut Pak. Itu kalau saya yang anak-anak kasih tambahan pelajaran dan mungkin bisa dengan tutor sebaya. Gitu ya Pak Dargi Pak. Itu saya sangat setuju sekali Pak dengan trik-trik atau strategi Pak Dar ini dari memberikan tambahan, kemudian nah ini yang sangat menarik yang tutor sebaya, saya juga sangat setuju Pak. Memang menjadi ya Pak ya,
senjata yang mungkin ampuh begitu tutor sebaya ini. Nah, dari hal itu Pak Dar, rencana ke depan apa yang mau direncanakan Pak Dar dalam pembelajaran Pak Dar ini untuk semakin apa ya istilahnya bisa semakin berhasil begitu Pak? Ya, Rencananya. rencana saya Pak, rencana saya mau itu data dulu anak-anak yang tidak mau mengerjakan, ada berapa anak, terus nanti saya tawari mau belajar dengan saya atau mau belajar dengan temannya. Nanti kan temannya mesti saya tawari siapa yang mau mengajari temannya. Terus nanti kalau sudah ada anak-anak yang bersedia untuk menjadi tutor bagi temannya, nanti kan temannya ada anak-anak yang lain tinggal saya tanyakan apa mau belajar dengan siapa, dengan ini atau dengan saya, kapan, itu nanti rencana data dulu anak-anak ini, terus nanti baru saya tanyai Pak, saya tanyai mau belajar dengan saya atau dengan temannya, itu Pak. Wah gitu ya Pak Dar ya, wah saya sangat juga setuju sekali Pak dengan rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Dar dan semoga nanti bisa terimplementasi dalam pembelajarannya Pak. Kemudian dari rencana-rencana yang tadi sudah disampaikan Pak Dar sudah sangat bagus sekali. Pastinya Pak Dar juga punya komitmen yang nantinya akan apa ya istilahnya dijaga begitu Pak. Nah kira-kira komitmen apa ini Pak Dar yang akan Pak Dar jaga atau Pak Dar pertahankan atau Pak Dar laksanakan dalam pembelajaran nantinya ini Pak Dar? Kalau saya yang penting saya melayani anak, sehingga walaupun sudah pulang seperti tadi saya katakan bahwa saya memberikan kesempatan kepada anak-anak yang misalkan mau belajar setelah pulang sekolah dengan saya siap. Karena kan anak-anak ini pulang setengah 2, kemudian masih ada waktu lah. Kalau misalkan anak-anak itu sambil nunggu mungkin dijemput oleh orang tuanya, atau mungkin mau sebentar biar bisa sekolah, saya siap untuk mengajari anak-anak ini. Jadi saya siap, dan mungkin bagi anak-anak yang mau memperdalam lagi, saya juga siap ketika saya tidak ada kepentingan yang mendesak Pak. Kalau ada kepentingan mendesak ya saya mesti saya dahulukan kepentingan yang terkait dengan kepentingan pekerjaan. Kalau tidak ada ya saya siap untuk mengajari anak-anak setelah pulang sekolah. Wah luar biasa sekali Pak Dar, komitmen yang nantinya akan dijaga oleh Pak Dar, akan dipertahankan, dan semoga ini bisa benar-benar terrealisasi ya Pak Dar ya. Jadi dari apa yang sudah menjadi harapannya Pak Dar, kemudian rencana yang akan dilaksanakan, kemudian komitmen ini semoga bisa berhasil Pak Dar. Ini pada intinya sangat-sangat luar biasa Pak Dar. Gitu mungkin Pak Dar bisa semoga berhasil ya Pak ya dalam pembelajaran nantinya dengan Pak Dar. Ya, terima kasih Pak. Mungkin tapi saya masih satu hal Pak. Mungkin saya mohon bantuan nanti Pak, ini mohon bantuan. Saya sudah berarti saya sudah siap untuk melaksanakan, tapi kita mungkin butuh bantuan dari Pak Anggo ini. Kalau nanti misalkan Pak Anggo itu pembelajaran bersebelahan dengan saya, kalau misalkan agak sedikit ramai ya mohon maaf Pak, karena mungkin dengan saya tutor sebaya ini mesti nanti agak ramai. Jadi seperti itu Pak. Saya sih dengan ketemu dengan Pak Anggo ini akhirnya bisa terbuka saya ini Pak. Namun saya minta bantuannya itu Pak. Mohon maaf nanti kalau bersebelahan kalau ramai ya maaf ya Pak ya. Enggak apa-apa ini Pak. Ya inti kan namanya Merdeka Mengajar ya Pak ya. Belajar mereka
punya keleluasaan biar yang penting intinya tujuannya atau harapan kita ini bisa tercapai begitu ya Pak. Impiannya bisa sesuai harapan kita begitu Pak Dar. Baik Pak Dar, ini sangat luar biasa sekali Pak Dar. Dan semoga nanti ke depan Pak Dar bisa apa ya istilahnya terus menjaga ini tadi disampaikan terkait dengan Pak Dar melayani inilah ini yang sangat luar biasa kalau menurut saya Pak Dar. Gitu Pak Dar, semangat terus nih Pak Dar nih dalam mengajar. Semoga Terima sukses. kasih Pak Agus. Terima kasih. Sama-sama Pak Dar. Siang. Selamat siang Pak Dar. Mohon maaf masih mute Bu Iin. Baik Pak Angga sama Pak Dar, sudah melaksanakan praktek coaching. Nah, di akhir ini ada beberapa hal yang ingin saya utarakan ya Pak, untuk evaluasi kita bersama ya Pak. Untuk Pak Angga, setelah sesi percakapan ini, apa yang Pak Angga rasakan? Jadi yang saya rasakan sangat apa ya Bu ya, sangat luar biasa sekali. Dan di sini saya belajar dalam apa ya istilahnya berpikir untuk memberikan pertanyaan yang benar-benar berbobot begitu. Karena memang ini hal yang ingin saya apa ya istilahnya saya kembangkan. Ya rasanya apa ya Bu istilahnya asik begitu. Jadi mendapatkan pengalaman yang baru begitu Bu In. Ya. Dari indikator yang tadi di awal kita sudah sampaikan, itu menurut Pak Anggo, apakah sudah terlaksana atau belum Pak Anggo? Sudah Bu. Jadi Koci ini sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi sudah ada solusi dan sudah punya rencana dan komitmen yang nantinya akan dilaksanakannya seperti itu Bu In. Baik Pak Angga. Nah, ke depannya untuk praktek coaching seperti ini, apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Angga? Yang Dari ingin saya praktek kembangkan lagi tadi kan sudah saya sampaikan, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, karena memang pertanyaan yang berbobot ini tidak mudah. Kita harus bisa memberikan pertanyaan itu untuk menggali atau menggiring si kuci ini menemukan solusinya begitu Bu, dan solusinya ini bisa tepat begitu. Nah ini yang ingin saya kembangkan di pertanyaan berbobot Bu. Baik, terima kasih Pak Angga. Dalam pengamatan saya sudah luar biasa sekali untuk praktek coaching hari ini. Mudah-mudahan nantinya bisa kita terapkan bersama untuk ke depannya. Sekali lagi saya hanya mengobservasi ya Pak Angga. Terima kasih, selamat sore untuk Pak Dar dan juga Pak Angga. Selamat sore Bu Iin, terima kasih sekali. Ini nantinya bisa menjadi refleksi buat saya, bisa menjadi evaluasi dan sebagai bahan nanti ke depan bisa menjadi coach yang benar-benar coach yang lebih baik lagi begitu Bu. Terima kasih Bu Iin. Oke, sami-sami. Bu.